Ya, shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Ya, bertemu kembali kita di ibadah online YFC. Kita kembali ibadah online untuk sementara waktu karena pemerintah memutuskan untuk melakukan PPKM di Jawa dan Bali, dan kita memutuskan untuk mengikuti perintah dari pemerintah untuk ibadah di rumah saja. Ya, meskipun kita ibadah di rumah saja, tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari teman-teman, kita memuji dan menyembah Dia. Mari kita meninggikan namanya. Hanya tenang saja saat kita bersama dengan Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu ya Tuhan pada setiap hari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan memberikan kebenaran firman-Mu, dan pakai dia supaya dia bisa menjadi berkat untuk kami, dan apa yang dia sampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Youth for Christ, dimanapun kalian mengikuti ibadah hari ini. Saya berdoa supaya kalian ada di dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Ya, kita kembali di ibadah online karena pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM darurat Jawa Bali, sehingga ibadah harus ditiadakan dan kita mentaati apa yang pemerintah himbau ya buat kita lakukan. Nah, kita terus berdoa supaya kita kembali bisa bertemu secara onsite kembali di gereja. Mungkin ini hanya beberapa minggu, kita berdoa supaya memang benar-benar lekas kondusif ya. Dan kita sudah diberkati dengan hadirat Tuhan. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan boleh lambaikan tangannya dari rumah. Amin. Ya, waktu kita menyembah sungguh-sungguh, saya percaya hadirat Tuhan itu enggak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hadir dimanapun kita berada, kalau kita sungguh-sungguh kita pasti dilawat dan dijamah Tuhan. Kita sudah diberkati dengan hadirat Tuhan, dan sekarang kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan, yang hari ini saya beri judul yaitu The Power of Hope. Kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, the power of hope atau kuasa dari sebuah pengharapan. Teman-teman, kita perlu tahu kebenaran ini karena ini akan memberkati kita. Ya, ada kuasa di balik sebuah pengharapan. Alkitab mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya akan bacakan ayat ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat itu di terjemahan ini mengatakan harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam
dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Ya, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Alkitab membuat persamaan antara harapan kita itu disamakan seperti sebuah jangkar yang dimiliki oleh sebuah kapal. Ya, kalau kita pernah melihat sebuah kapal, kenapa kapal itu kalau merapat ya ke pesisir, kapal itu bisa tidak lagi terbawa ombak ke tengah-tengah. Kenapa? Karena ada jangkar yang menjadi rem, ya, menjadi rem yang membuat kapal itu tidak mudah terombang-ambing dan tidak mudah terbawa oleh arus. Nah, Alkitab menyamakan harapan yang kita miliki seperti sebuah jangkar. Jangkar kapal itu akan membuat kapal menjadi tenang di tempatnya, sekalipun ada ombak, ada gelombang, kapal itu akan tetap pada posisinya karena kapal itu memiliki jangkar yang kuat ke dalam pasir yang ada di dalam laut. Ya, demikian juga kalau kita punya harapan. Sekalipun masalah boleh datang, gelombang kehidupan boleh datang, kita menghadapi masalah demi masalah, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tidak tergoncangkan karena kita punya harapan. Ya, jadi Alkitab itu membuat persamaan antara harapan kita dan jangkar supaya kita bisa mengerti dan mencerna lebih mudah bagaimana harapan itu berfungsi. Ya, bagaimana sebuah harapan itu memiliki sebuah power, sebuah kekuatan yang bisa membuat kita tetap berada di jalur kita, di jalurnya Tuhan atas kita, dan membuat kita tetap berdiri tegak. Nah, kita perlu tahu dan kita perlu belajar bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Nah, tapi teman-teman, kita perlu tahu bahwa tidak semua orang, bahkan orang yang sudah mengaku percaya, benar-benar memiliki pengharapan. Kenapa saya katakan demikian? Karena harapan itu seperti jangkar, ya. Jangkar itu kan sebuah besi yang berbentuk seperti apa ya? Seperti setengah lingkaran dan ada tongkatnya di tengah, ada tongkat besinya di tengah, dan itu tertanam kuat, menancap kuat. Ya. Tertanamnya harus kepada pasir-pasir di dalam laut atau kepada terumbu-terumbu karang atau kepada batu-batu yang ada di dalam laut. Dan itu akan seperti rem gitu ya, seperti sebuah hal yang nyangkut gitu dan membuat kapal itu tidak kemana-mana gitu. Nah, harapan itu kan punya tempat, jangkar itu kan punya tempat untuk meletakkan jangkar itu berada gitu. Jangkar itu punya tujuan, punya apa ya? Punya sebuah destiny, punya sebuah titik di mana jangkar itu harus diletakkan. Nah, demikian juga dengan harapan. Harapan itu harus memiliki sesuatu yang menjadi dasar seperti jangkar yang tertanam di dalam pasir, di dalam batu, ya, di terumbu karang. Demikian juga dengan harapan itu harus punya dasar. Kemana harapan kita taruh? Ya, nggak sembarang kan. Jangkar itu kan gak sembarang dilemparkan, harus ke tempat yang benar-benar sesuai supaya jangkar itu berfungsi dengan benar. Demikian juga dengan harapan kita. Makanya saya katakan tidak semua orang, bahkan orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus punya harapan. Karena berbicara soal harapan, kalau kita punya harapan, artinya harapan itu harus ditaruh di tempat yang tepat. Nah, saya mau katakan hari ini, cuma orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar kepada Allah, yang memiliki harapan. Ya, di bulan ini kita belajar tema baru, yaitu dampak pengenalan akan Allah dengan benar. Seperti saya mempercayai pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada Victor, kepada Ci Amel, kepada Kakak Yunike. Kenapa saya mempercayakan mereka pelayanan pemberitaan firman Tuhan? Karena saya mengenal siapa mereka. Dan saya mudah untuk percaya, untuk mempercayakan pelayanan pemberitaan firman buat mereka. Jadi kita tidak bisa sembarangan menaruh percaya kita kepada seseorang. Maka dari itu
demikian juga dengan harapan. Kita nggak bisa sembarang menaruh harapan kita kepada sembarang pribadi. Cuman kepada pribadi yang benar kita harus menaruh harapan kita. Sehingga pengharapan itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, seperti sebuah jangkar yang membuat kapal tetap pada posisinya. Ya, kalau kita menaruh harapan kepada pribadi yang tepat, maka harapan itu akan berfungsi dengan benar. Nah, kepada siapa kita harus menaruh harap? Yaitu kepada Allah. Nah, cuman orang-orang yang memiliki pengenalan akan Allah dengan benar yang bisa punya harapan. Karena tadi saya katakan, kita nggak bisa sembarang menaruh harapan kita kepada orang-orang. Ya, kita nggak kenal orang itu, tapi kita mempercayai orang itu. Sulit ya, nggak bisa kita menaruh percaya kita kepada sembarang orang, tetapi hanya kepada pribadi yang benar-benar kita kenal, kita bisa menaruh harapan kita. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pengenalan yang benar kepada Allah? Baca firman Tuhan setiap hari, siapkan waktu untuk berdoa, cari Tuhan, lakukan kehendaknya, maka kita akan semakin mengenal siapa Allah kita. Dan pengenalan akan Allah dengan benar itu akan berdampak kepada harapan kita. Kita akan mudah menaruh harapan kepada Allah. Sehingga kalau kita taruh harapan kita kepada pribadi yang tepat, maka harapan itu akan berfungsi dengan benar. Seperti jangkar pada sebuah kapal yang ditaruh di tempat yang tepat, maka akan berfungsi dengan benar. Nah, teman-teman, dari hal ini kita nggak bisa sepelein yang namanya memiliki pengenalan akan Allah. Karena pengenalan kita itu akan menentukan seberapa dalam kita mau menaruh iman kita, percaya kita, dan harapan kita kepada Tuhan. Jadi kita harus tahu, kita harus pastikan kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kita harus pastikan bahwa kita memiliki kesungguhan dalam pengenalan akan Allah kita. Nah, ada sebuah eksperimen yang dilakukan pada tahun 1950. Seorang yang bernama Dr. Carl Richter melakukan eksperimen dengan menggunakan air, gelas, dan tikus. Nah, eksperimen ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa. Mari terus perhatikan. Dr. Carl memasukkan tikus ke dalam sebuah gelas yang tinggi yang sudah diisi air, ya diisi air setengah di dalamnya. Nah, pada percobaan pertama, tikus pertama yang dimasukkan ke situ, rata-rata tikus akan kelelahan dan tenggelam dalam waktu 15 menit. Ya, jadi tikus yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan berenang sampai mereka kelelahan, itu membutuhkan waktu 15 menit terus tenggelam. Nah, pada percobaan yang berikutnya, percobaan yang selanjutnya, Dr. Carl ini melakukan sesuatu yang berbeda. Yaitu apa? Yaitu sebelum tikus tenggelam, maka Dr. Carl menarik keluar dan membiarkan tikus ini beristirahat dari rasa lelahnya selama beberapa menit. Kemudian kembali memasukkan tikus yang sudah beristirahat ini ke air yang ada di dalam gelas itu tadi. Dan tahukah berapa lama tikus ini bisa bertahan setelah dia beristirahat? Yaitu jawabannya adalah 60 jam. Tikus ini bisa berenang selama 60 jam di dalam gelas yang berisi air. Dari yang awalnya di percobaan pertama, tikus-tikus yang dimasukkan ke situ cuma bisa bertahan 15 menit, lalu tenggelam karena kelelahan. Tetapi dalam percobaan yang kedua, setelah tikus ini dibiarkan berenang di dalam sebuah gelas yang berisi air, hampir tenggelam, lalu diangkat dan dibiarkan beristirahat, maka setelah dimasukkan kembali, tikus ini bisa bertahan berenang selama 60 jam. Nah, kenapa tikus ini bisa bertahan selama 60 jam? Padahal awalnya cuma bisa bertahan 15 menit. Karena tikus ini percaya bahwa tikus ini akan diselamatkan lagi. Jadi Dr. Carl ini berkesimpulan bahwa harapan bisa menghasilkan energi luar biasa. Ya, bayangin, perbedaannya jauh sekali dari 15 menit jadi 60 jam. Sebuah pengharapan punya kekuatan atau punya energi yang luar biasa. Jadi jangan pernah menyerah pada harapan yang kita miliki, karena harapan kita akan memberikan kita kekuatan. Harapan yang kita miliki akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan.
harapan yang kita miliki akan membuat kita tetap teguh dalam beriman. Ya, jadi penting bagi kita punya pengharapan. Kenapa? Karena kita akan terus diterpa dengan banyak masalah. Hidup akan terus punya banyak masalah. Dan kalau kita nggak punya pengharapan, maka kita akan mudah terombang-ambing dan terbawa arus. Kita akan mudah tenggelam, ya. Tapi kalau kita punya pengharapan, maka harapan itu akan membuat kita memiliki kekuatan. Bagaimana kita bisa punya pengharapan? Kita bisa punya pengharapan kalau kita punya pengenalan akan Allah dengan benar. Bagaimana bisa memiliki pengenalan akan Allah dengan benar? Baca firman setiap hari. Siapkan waktu untuk berdoa, cari Tuhan, lakukan kehendaknya, maka kamu akan semakin mengenal siapa Allah yang kamu sembah. Dan itu akan berdampak, kamu jadi punya pengharapan, dan harapan yang kamu miliki akan membuat kamu tetap kuat dan bertahan. Hari ini gak lama, saya cuma sampaikan hal ini, dan kita mari sama-sama belajar buat memiliki iman, pengharapan kepada pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kenali Allahmu dengan benar, supaya kamu bisa menaruh harapanmu dengan tepat. Dan harapan yang ditaruh kepada pribadi yang tepat akan berfungsi dengan benar. Seperti sebuah jangkar yang diletakkan di tempat yang tepat, ya, di mana tempat itu ada banyak batu-batunya, banyak jangkar, banyak terumbu karang yang mungkin akan nyangkut di situ dan membuat kapal tetap tenang. Ya, itu kita akan tetap tenang kalau kita punya harapan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sederhana. Hari ini kami boleh belajar bagaimana pentingnya kami punya pengharapan. Dan bagaimana pengharapan itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Membuat kami bisa bertahan dalam segala musim di hidup kami. Karena harapan seperti jangkar yang kuat, yang mau memberikan kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk memiliki pengenalan yang benar kepada Allah kami, sehingga kami tepat menaruh harapan kami, dan harapan kami dapat berfungsi dengan benar ketika kami mengenal Allah kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan diberkati lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah hari ini dan kami mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati cita-citamu, masa depanmu, dan harapanmu. Apapun yang kau kerjakan akan diperbuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia ini. Terima dan tangkap berkat ini. Bagikan bagi sekelilingmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah selesai beribadah. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube kita supaya kita gak ketinggalan ibadah-ibadah online kita. Dan bagikan kalau kalian merasa terberkati dengan ibadah kita hari ini. Share ke teman-temanmu yang lain, oke? God bless you. Tuhan Yesus berkati kita semua.